persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali di Menara Doa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi Bapak Ibu Saudara. Dia ingin Bapak Ibu Saudara masuk di dalam kekekalan. Setiap perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan punya jalan keluar yang terbaik bagi kita. Mari kita siapkan hati, kita akan awali ibadah menara doa kita. Kita akan naikkan doa kepada Dia. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Allah kami yang hidup. Engkau Bapa yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, kasih setiamu tak berkesudahan bagi setiap kami. Engkau sabar ya Bapa menghadapi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sangat sungguh baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami untuk kesetiaanmu menemani kami ya Tuhan Yesus. Di dalam segala keadaan, Engkau mau sabar terhadap kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, ada rancangan yang indah ya Tuhan Yesus. Engkau hanya ingin membuat kami semakin dewasa ya Bapa, semakin dekat kepada Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saat ini ya Bapa, ajarkan kami lebih lagi ya Bapa, masuk di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biar melalui hidup kami ya Tuhan Yesus, banyak jiwa diselamatkan. Jadikan kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, yang menyaksikan ibadah ini secara online ya Tuhan Yesus. Jadikan anak-anak-Mu terang ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau layak dipuji dan disembah ya Allah kami. Kami akan naikkan syukur kami buat kasih setiamu Tuhan. Oh Jesus, Engkau layak disembah ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Kami siap memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, hanya meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh Jesus, iranama labaya sande. Shakara laba 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 laba. Oh Jesus, mari semuanya angkat suara terbaikmu, katakan ya Allah Engkau
kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Mari dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, izinkan terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Semua untuk kebaikan kami ya Bapa. Kami tahu satu hal, Engkau ingin kami selamat ya Tuhan Yesus. Segala rancangan yang terbaik Engkau sediakan bagi kami ya Allah kami. Oh, masa depan yang indah, berkat yang melimpah ya Tuhan Yesus, Engkau sudah sediakan bagi kami yang selalu setia berharap kepada Engkau di dalam segala kesesakan. Sebab Engkau Allah yang maha kasih, rancangan-Mu lebih baik daripada rancangan kami Yesus. Biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami akan naikkan syukur kami Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh, sebab kasih setia-Mu
lebih dari itu. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Oh Yesus, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu, mari semua lebih dalam sebab kasih setiamu lebih dari itu. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu lagi lebih dahsyat sebab kasih setiamu lebih dari itu. Mari semuanya semua. Kebaikan-Mu melimpah akan naikkan syukur terbaik-Mu bagi Tuhan kita. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu. Mari semuanya dengan lembut lebih dalam lagi naikkan syukur-Mu sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Katakan betapa ku merindukan. Sekali lagi betapa merindukanmu. Mari Bapak Ibu semua kita sembahlah kita. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Oh Jesus. Kami naikkan syukur. Mari semuanya sembah Dia. Oh, hiralabayera. Hiralabayera. Kire namaoyata. Kami naikkan syukur. Sembah sujud kami. Walalah kami yang adil, yang ajaib. Kasih setiamu tak berkesudahan. Iralab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 a. Oh, yadaha, yedeye. Iralabalaba, oh, dabai, iralabaya, sande. Jesus, Engkau layak kami sembah. Mari semua, mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Oh, hiralabalabaya, iralabaya, karalabaya, nahau. Syaranabalabalabalabalabalabalabalabalaba. Kau lebih besar Tuhan. Syaralabaya, ralabalabalabala. Kau lebih besar Yesus dari alam semesta. Kau melebihi langit.
Padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkah ku sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita nyanyikan bersama. Yesus sahabatku, Kaulah perlindungan. Mari angkat suara bersama. Yesus, Kau Rajaku, benteng hidupku, sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari dengan iman, dengan segenap hati kita nyanyikan bersama dari awal. Angkat suara terbaik. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Oh Yesus, Yesus, Kau Rajaku, Kaulah benteng hidupku, sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku mari semua ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari semuanya lebih dalam ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam
padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, kami memuji, ku memuji-Mu, kami memuji, ku memuji-Mu. Oh, ini sanjung kami Yesus, buat Allah kami yang dahsyat, Allah sumber segala kebaikan. Yesus, haleluya. Oh Tuhan, ini sembah kami Allah kami, Engkau layak menerimanya ya Tuhan kami. Yesus, hiralabalabalabala, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari semuanya kita lebih sungguh lagi sembah Dia di sorganya yang kudus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas, lebih dahsyat sembah, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh ya, turunkan ya Tuhan urapan kasih-Mu. Turunkan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Sebab kasih-Mu ya Tuhan kunci daripada segala problem yang kami sedang alami. Kami butuh kasih-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, biarlah yang kami bisa melihat salib Kristus. Salib kasih-Mu ya Tuhan. Salib kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami, yang menyelesaikan ya Tuhan semua hutang dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bisa melihat kasih-Mu Yesus, salib kasih-Mu Yesus. Biarlah ya Tuhan kuasa kasih-Mu mengalir tengah-tengah setiap kami, sehingga kami berkata tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan
Berikan penghiburan buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan pemulihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, anak-Mu yang terbaring sakit hari-hari ini ya Tuhan. Mereka sedang bergumul ya Tuhan, dan pergumulan mereka. Tuhan, kesakitan, kesedihan, kehilangan. Hari ini Tuhan aku berdoa, biarlah ya Tuhan kuasa kasih-Mu memberikan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ini hikmat ya Tuhan. Untuk dapat menyelesaikan setiap problema hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa ya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hibur Tuhan. Terima kasih kami boleh selalu ada di menara doa. Kami ada dalam hadirat-Mu. Inilah tempat perjumpaan kami dengan Tuhan. Satu kerinduan hati kami ya Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ini kami angkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Engkau berikan sukacita-Mu. Tuhan, lawat ya Tuhan dengan urapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya api Roh Kudus-Mu terus ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Membakar setiap hati kami untuk kami bisa melaksanakan, menuntaskan daripada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau berikan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kesatuan dalam gereja-gereja Tuhan. Segala niat jahat, roh jahat yang ingin memecah belah daripada gereja Tuhan di Indonesia. Gereja-gereja lokal yang ada di Indonesia. Bahkan di gereja ini ya Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kami hati yang baru. Roh yang baru ya Tuhan. Jauhkan dari hati kami Tuhan. Hati yang jahat, pikiran yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita berjumpa kembali. Saya senang melayani saudara setiap hari. Dalam minggu ini kita bahas tentang berbagai macam aspek daripada problem saudara. Nah hari ini saya ingin ajak ya kan saudaraku ya kan. Ingin mengajak saudara untuk menasehati dan mendorong saudara untuk melihat peluang ya. Peluang emas di balik tiap problem yang timbul dalam hidup kita. Saya berikan judul makanya khotbah hari ini adalah bagaimana mengelola problem menjadi tambang emas. Ya, bagaimana mengelola problem menjadi tambang emas. Kenapa saya berikan judul agak sedikit bombastis sepertinya. Karena saya ingin dorong kita semua. Ya kan kalau problem itu timbul dalam hidup kita. Coba kita belajar melihat peluang emas di balik daripada tiap problem. Yang kedua saudaraku. Ya, ini garis besarnya. Saudaraku, ya kan, yang saya pelajari selama ini ya, saudaraku, yaitu bahwa kata kunci ketika kita menghadapi problem dalam hidup kita, yaitu apa? Coba saudara mulai setting pikiran, ya kan, dan melihat, ya kan, saudaraku, akan apa? Salib kasih Kristus. Katakan amin, ya, karena salib kasih Yesus. Ya kan, ini adalah kunci saudaraku untuk seluruh problem ya kan buat hidup kita. Kalau kita bisa ngerti ini, ingat ini, rasakan ini tentang ada Allah yang mengasihi saya. Katakan bersama dengan saya, ada Allah yang mengasihi saya. 1, 2, 3. Ada Allah yang mengasihi saya. Sehingga Allah mengutus anaknya Yesus untuk mati di salib. Untuk menebus dosa saya, membayar semua hutang dosa saya. Perhatikan saudara, kalau nyawa anaknya diberikan buat kita. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya yakin masalah apapun yang kita hadapi. Ya kan,
Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar. Katakan amin saudara kan. Karena saya yakin gini, setiap kali dalam setiap masalah apapun saudaraku. Ya, masalah yang timbul dalam hidup kita saudaraku. Ya kan, masalah kegagalan, kesalahan pribadi kita, kesalahan orang lain, masalah sakit, masalah kesehatan, masalah hubungan satu dengan lain, saudaraku, dan lain sebagainya. Saudara, masalah keuangan, masalah kesehatan, semuanya saudaraku. Saya ingin saudara mulai coba rangkum ini. Lihat ini. Saya dikasih oleh Tuhan. Ketika kita hadirkan saya dikasih tuh, kita hadirkan kasih Kristus dalam pikiran dan hati kita. Maka kasih yang sempurna ini akan melenyapkan apa? Ketakutan kita. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Karena setiap ada masalah apapun saudaraku. Yang muncul reaksi di badan kita. Saudara, di pikiran kita, di hati kita. Takut, khawatir, cemas, marah, benci, stres. Nah ini saudaraku. Tapi kalau kita hadirkan yang namanya kasih. Maka kasih itu akan mengganti emosi yang negatif menjadi apa saudara? Damai, sejahtera. Katakan amin. Katakan amin saudara. Oleh karena itu, di mana ada kasih Tuhan, di mana ada kasih Kristus, di mana ada salib Kristus, di mana ada salib kasih Kristus, di sana ada kuasa kebangkitan. Katakan amin. Ya, kita akan buka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saya ingin ajak saudara untuk melihat ini. Ini saudara, ya. Dasarnya ini. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi apa? Sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi problem saudaraku bisa menghasilkan ketekunan. Problem bisa menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan bisa menghasilkan buah yang matang kata Rasul Yakobus. Dan buah yang matang ini itu adalah digambarkan sebagai seorang yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang Kristus, tadi pagi saya kok kepikiran untuk baca, mau cari satu materi tentang kecerdasan. Ya, saya dapetin artikel dalam bahasa Inggris tentang 4 kecerdasan, saudaraku. Ya, yang pertama kecerdasan intelektual yang kita kenal sebagai IQ, saudaraku ya. Itu adalah tentang kemampuan matematika, kemampuan untuk menyerap, ya kan, atau mengingat materi-materi pelajaran itu namanya IQ, saudaraku. Nah ini memang penting, saudaraku, untuk seorang anak bisa memulai daripada sekolahnya, saudara. Itu ukuran IQ, saudara. Tetapi rupanya, saudaraku, anak-anak yang IQ-nya tinggi itu tidak cukup, saudaraku Kristus. Ya kan, mereka harus memiliki yang namanya juga kecerdasan secara emosional, yang namanya emotional quotient. Ya saudara, apa emotional quotient? Ini sudah emotional quotient itu menyangkut ya saudaraku. Ya saya enggak ini kan yang intinya begini. Ya kan, dia tuh bisa saudaraku yang namanya menguasai diri. Artinya dia bisa saudaraku ya kan mengambil keputusan untuk menolak, ya melakukan pelanggaran-pelanggaran intinya. Dengan bahasa sehari-harinya gini. Dia bisa tepat waktu, dia bisa menghargai waktu orang dan waktu diri dia. Dia bisa mengelola waktu, dia bisa mengelola emosinya, ya kan? Oleh karena itu dia bisa, ya kan, mendapatkan sahabat yang baru dan dia masih punya sahabat-sahabat yang lama. Itu orang punya kecerdasan emosional, membangun jaringan-jaringan. Itu emosi dia bisa kuasai. Nah, karena emosi ini berkaitan dengan apa? Sosial. Dia bilang ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu bagaimana dia bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang satu-satu. Nah dari kedua ini saudara, ada yang keempat dia bilang. Namanya adversity dari quotient. Jadi kecerdasan untuk menyelesaikan masalah. Dalam tulisan itu saudaraku dia bilang begini. Ya kan?
kebanyakan anak-anak yang punya IQ-nya tinggi itu jadi karyawan dari orang-orang yang punya, ya kan dia bilang EQ dan SQ. Jadi EQ emotional quotient, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial dan kecerdasan menyelesaikan masalah. Mereka ini yang jadi bos sekalipun IQ-nya rata-rata, bukan rendah, saudara Kristus. Nah, waktu saya baca artikel ini saudaraku, bahwa iya betul. Bahwa gereja, ya kan gereja Tuhan. Kita ini para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya saudaraku, kadang IQ itu kadang-kadang given ya. Anak kemampuan anak umurnya 10 itu dites. Dia bisa nggak menyelesaikan masalah untuk anak umur 12. Itu kan ukuran IQ kan gitu tesnya saudaraku. Itu dia. Tapi IQ-nya rendah, seseorang yang IQ-nya mungkin rata-rata. Tapi kalau dia punya ketekunan, entah tekun berdoa, entah tekun belajar, entah tekun bekerja, entah tekun apapun, saudaraku. Nah, ketekunan ini, saudaraku, menghasilkan kecerdasan apa saudara? Emosional. Saya bisa ngerti, dikatakan amin. Orang yang tekun, ini orang yang bisa kuasai diri, bisa disiplinkan diri, kecerdasan emosional. Dari kecerdasan emosional pasti akan melahirkan kecerdasan sosial, membangun hubungan. Saya bisa ngerti. Kalau orang yang meledak-meledak, emosinya gak stabil, pokoknya semuanya harus tentang diri dia. Lalu berusaha untuk mengucapkan ujaran-ujaran kebencian untuk satu dengan yang lain. Jangan mau sama dia loh, jelekin satu segala macam. Ini pasti gak punya kecerdasan secara sosial. Saudara ngerti? Coba kita cek. Kita ini orang yang suka menghakimi, mengkritik, memecah belah. Atau orang yang suka mendamaikan. Dan bisa bersyafaat untuk orang-orang yang sedang dalam masalah. Entah masalah molar, kegagalan dan sebagainya. Nah, saudara, ini yang orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional dan sosial, saudara. Bahkan kemampuan untuk menyelesaikan kecerdasan masalah. Saya melihatnya, saudaraku, itu bisa ditingkatkan. Ya kan, diajarkan, dilatih ketika seseorang mau bertekun di dalam apa? Pengajaran akan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Nah karena gini, hidup itu saudaraku. Ya kan hidup itu saudara sebenarnya kalau kita mau jalankan hidup dan hidup menjadi berhasil. Ya kan saudara dan saya harus mengerti bahwa saya harus bisa. Ya kan harus bisa mengatasi. Mengatasi dan mengelola daripada problem. Saudara, kita jangan sampai hindari daripada problem. Kalau kita lihat problem, entah problem orang lain, kita harus bantu untuk selesaikan. Katakan amin saudara. Kalau kita punya masalah untuk diri kita sendiri, kita harus segera selesaikan. Karena problem ini saudaraku, yang pertama adalah golden keys. Atau kunci emas sebenarnya untuk satu perubahan hidup. Kalau saudara mau mengalami perubahan hidup yang lebih baik, dengar baik saudara, ya kan? Itu bisa terjadi seringkali ketika ada problem. Yang percaya katakan amin. Setiap kesakitan, kesedihan, penderitaan itu timbul karena adanya apa? Problem, saudara. Dan itu seringkali bisa menjadi golden keys atau kunci emas untuk kita mengalami perubahan hidup. Nah, perubahan hidup ini bisa terjadi kalau saudara dan saya berhasil mengatasi dan mengelola daripada problem itu. Saya berikan contoh saudara Kristus, ya kan? Yusuf itu bisa menjadi orang nomor 2. Secara prakteknya sebenarnya dia orang yang nomor 1. Karena Firaun mempercayakan semua kepada Yusuf. Itu karena apa? Karena Yusuf bisa hadir di tengah-tengah satu masalah besar. Buat bangsa Mesir dan bangsa-bangsa di dunia. Saudaraku. Dan dia bisa menjadi apa? Problem solver. Orang yang bisa menyelesaikan, mencari jalan keluar untuk masalah. Perhatikan saudara. Hidup saudara dan hidup saya. Ya kan? Akan diangkat oleh Tuhan. Akan diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Itu tergantung daripada. Ya kan? Apakah kita menjadi seorang yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita menjadi seorang yang pembuat masalah. Maka hidup kita akan menjadi turun.
Awalnya di mata orang lain, nama saudara, reputasi kalau saudara seorang pembuat masalah. Yang menciptakan masalah buat hidup orang lain. Minimal masalah hilangnya sukacita dari orang lain karena kata-kata saudara. Atau kata-kata kita yang di belakang orang tiba-tiba hilang saja. Saudara, kita pembuat masalah apapun. Itu kan turun di jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa aku ingin hidupku terus diangkat oleh Tuhan. Perhatikan tentang masalah. Ya kan? Kalau kita sebagai seorang yang bisa memecahkan masalah, saudara akan naik. Katakan amin saudara. Entah nama, entah rohani, entah kesehatan, entah hubungan sosial ataupun keuangan. Itu naik kalau saudara bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau saudara sebagai pembawa masalah, ya kan pembuat masalah, maka saudara akan mengalami penurunan. Katakan amin. Yusuf, dia bisa diangkat karena dia bisa menjadi pemecah daripada masalah. Untuk masalah, saudara, masalah kelimpahan, dia bisa kelola dengan baik. Untuk apa saudara? Ketika masa kelaparan besar, dia bisa kelola dengan baik. Hidup kita adalah hidup, ada dua masa. Coba ada dua musim dalam hidup kita. Masa kelimpahan dan masa kelaparan besar. Masa senang, masa susah. Dia bisa datang bergantian atau bisa datang bareng-bareng. Dalam segala aspek. Ketika saudara bisa menyelesaikan masalah itu. Entah masalah untuk hidup saudara. Atau masalah pada orang lain. Tentang masalah kelaparan dan kelimpahan. Saudara akan diangkat Tuhan naik. Saya bisa berisi katakan amin. Ya kan? Nah, saudara lihat di sini. Ya kan? Ada satu ayat itu jadi rema buat saya tadi pagi. Ya. Matius 4 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah terang, telah melihat apa? Terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, ayat 17 baca keras. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Katakan amin. Saudara lihat di sini, Yesus. Yesus ini adalah ya kan, pribadi yang menyelesaikan masalah terbesar daripada dunia, daripada dosa. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, dia hadir saudara di Alkitab katakan di tengah-tengah apa saudara? Di tengah-tengah bangsa yang diam dalam kegelapan. Di tengah-tengah bangsa yang negeri yang diam dinaungi oleh maut kematian. Dia hadir. Saudara, dia hadir. Saudara bisa mesti katakan amin. Katakan amin. Jadi masalah, saudara, itu bisa menjadi golden keys. Kunci. Saudara lihat para pemimpin-pemimpin besar yang muncul. Ya saudara, kebesaran seseorang, saudara, ya kan makin kelihatan sebagai seorang pemimpin ketika dia bisa menyelesaikan masalah. Saudara tahu pemimpin besar sekarang di dunia namanya siapa? Kalau menurut saya Jokowi. Di tengah-tengah negara hebat, negara barat yang katanya hebat. Saudara mengelola negerinya, mereka runtuh semua. Inggris saudara secara politik lagi goncang. Dengan Perdana Menteri yang baru. Ekonominya goncang. Jerman dan lain sebagainya. Amerika. Tapi saudaraku, ini pengakuan dari IMF. Semua dalam keadaan suram, dark. Tapi Indonesia dikatakan shining. Shining. Dan saudara tadi, Presiden Jokowi, presiden kita, itu jadi kepresidensi G20. G20 negara-negara 20 negara yang negara besar dengan produktivitas yang besar dan kepala negara kita menjadi presiden. Jadi kepalanya. Sekarang apa yang menyebabkan dia kok jadi besar? Presiden kita adalah salah satu daripada pemimpin dunia yang berhasil mengatasi krisis pandemi COVID dengan cepat. Di tengah pandemi COVID, semua mau lockdown, dia tidak lockdown. Sehingga ekonomi masih bisa jalan. Dan ketika saudara selesai, mulai pandemi corona mulai jadi jalannya tuh naiknya tuh gampang ekonomi. Mereka tuh lockdown habis, tidur. Saudara bayangin, kalau kita tidur 2 minggu, sebulan, lalu disuruh kerja keras lari, dibanding dengan orang yang tidak tidur masih jalan walaupun pelan.
pasti akan menang yang masih jalan. Saya ingin beritahu kepada kita semua, ya kan? Alkitab katakan bahwa setiap problem yang kita hadapi, di situ terkandung tambang emas. Katakan amin. Tambang emas berupa apa? Hikmat, peluang, kesempatan, dan promosi. Katakan amin. Saya merasa bahwa saya jadi hamba Tuhan hari ini. Berdiri di hadapan saudara. Itu karena ada masalah besar dalam hidup saya. Yang akhirnya mengubah arah tujuan, cita-cita, karir, pekerjaan daripada hidup saya. Saudara, masalah kesehatan berdampak kepada masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan habis semua. Saudara, ini ya seperti change destination. Saudara, kayak berubah semuanya. Poin yang saya mau ngomong begini, saudaraku. Jangan stres ketika kita ngadapin masalah. Atau berada dalam masalah. Kata kuncinya ketika ada masalah adalah, aku adalah pribadi, aku adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku tuh diterima dan diakui oleh Tuhan. Dan Tuhan mengasihi aku dengan kasih yang tanpa syarat dan kasih yang tidak berkesudahan. Katakan amin. Saudara, makanya Rasulullah ngotot banget. Sampai dia tulis dalam Efesus pasal 3. Aku berdoa supaya kamu memahami bersama-sama dengan semua orang-orang kudus. Ya kan? Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya dan tingginya kasih Kristus. Dia minta, kamu kenali ini, kamu tahu ini. Kamu harus ngerti identitasmu. Kalau kamu tahu identitasmu, engkau dikasihi, engkau diterima, engkau diakui oleh Allah yang maha tinggi. Engkau berharga dan dia mau mati buat engkau supaya masalah bisa selesai. Masalah terbesar dalam hidupmu adalah dosa. Dan dia selesaikan itu. Apalagi yang kurang? Saya katakan amin. Ketika kita pegang, jadi titik berdiri kita, standing point kita di sini. Saya yakin ketika kita ngalami problem, goncang sebentar, tetapi kita berhasil tegak. Aku dikasih kok, aku berharga, ya, aku mulia pada Tuhan, aku diterima kok. Dia sudah selesaikan masalah terbesarku dan masalah ini pasti, ya kan, Tuhan akan selesaikan. Di situ akan ada hikmat buat saya, ada peluang, ada kesempatan, ada jalan-jalan yang Tuhan mau bukakan supaya aku bisa naik. Kalau aku punya masalah, aku dapat hikmatnya. Selesai masalahku, ketika aku lihat ada orang punya masalah yang mirip sama dengan aku bantu untuk selesaikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Aku ikut naik, terangkat. Saya bisa katakan amin, saudara. Oke, yang kedua, saudara, problem itu dapat melahirkan yang namanya hubungan baru. Ya, kita bisa ketemu yang namanya golden connection, masalah. Ya saudaraku, ya, Daud bisa menikah dengan putri raja Israel. Saudara, Saul, karena Daud menyelesaikan problem, masalah satu bangsa. Masalah ketakutan, ancaman di satu negara Israel. Siapa namanya? Goliat. Setelah Daud kalahkan Goliat, dia berhasil masuk menjadi mantu raja. Katakan amin. Saudara lihat sini. Ribka, seorang gadis sederhana, gadis biasa saudaraku. Dia bisa namanya sampai hari ini harum. Ribka menjadi ibu daripada bangsa Israel dan silsilah pada Yesus Kristus. Dimulai dari apa saudara? Dari masalah kehausan. Seorang hamba ya kan yang bernama Eliezer, hamba Abraham, yang ditugaskan oleh Abraham untuk mencari seorang gadis untuk istri daripada Ishak anak Abraham. Saudaraku, dia kehausan. Dan dia bawa saudara untanya, 10 unta, juga kehausan. Lalu Ribka saudara sedang nimba air. Saudara, ini luar biasa. Ketika berkat itu turun dalam hidup kita saudara, maka kita akan berada di tempat yang tepat, bersama dengan orang yang tepat, lalu kita mengambil keputusan yang tepat. Katakan amin saudara, itu berkat. Dan Ribka saudara ini dapat berkat yang kekal. Dia ada di tempat yang tepat. Dia lagi sedang gendong air. Baru timba air dari sumur.
dia ketemu Eliezer, orang yang tepat. Yang berkata, ya kan, dia berdoa sama Tuhan, kalau ini memang jodoh daripada anak tuanku, biarlah dia akan berikan aku minum untuk melepaskan dahaga, hausku, supaya aku dapatkan kelegaan. Saudara, dia cuma minta, berikan aku minum. Ribka tidak banyak alasan, dia langsung berikan minum sampai Eliezer puas minum. Lalu dia berkata begini, aku tidak hanya memberikan kamu minum, Tuhan, aku juga akan berikan minum daripada unta-untamu. Wah, saudara bayangkan seorang anak gadis yang cantik. Saudara masih remaja. Ya kan, dia harus kasih minum unta. Satu unta 25 galon. Saudaraku, saudara bayangin satu galon berapa? 6 berapa liter? Berapa? 19 liter. 19 kali 25 galon. Saudara bayangin. Itu dari ketemu mungkin sampai sore baru selesai dia kerja. Untuk kasih minum sampai puas daripada unta-unta. Saudara, Ribka tidak nyangka. Masalah, dia bisa selesaikan masalah kehausan. Dan apa isi daripada kantung unta-unta itu apa, saudara tahu? Perhiasan emas. Dalam jumlah yang sangat besar. Dia kasih minum unta. Lalu unta kasih perhiasan buat dia. Dan itu pertama. Yang kedua, dan akhir Eliezer mengambil Ribka untuk menjadi apa? Dibawa kepada Ishak. Menjadi apa? Istrinya. Saudara, kasih Yesus, problem seringkali melahirkan hubungan baru. Daud bisa masuk ke istana karena dia menyelesaikan problem. Ribka menjadi nenek moyang daripada raja-raja besar, imam-imam besar, nabi-nabi besar, bahkan Yesus Kristus. Karena Ribka menyelesaikan problem. Katakan amin. Kita bisa menyelesaikan masalah orang, kebutuhan orang lain, hanya kalau kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Saudara, maksud saya apa kan? Kita tidak akan pernah bisa melayani, menyelesaikan masalah orang lain kalau kita hidup dengan ego kita. Kita harus buang yang namanya ego, rasa tidak aman, insecure dalam diri kita. Ya kan saudaraku, banyak orang merasa tidak aman. Dia harus pertahankan ini, jabatan ini, posisi ini, dan lain sebagainya, harga diri segala macam. Sehingga tidak peka dengan kebutuhan orang lain. Hari ini saudara kalau saudara mau menjadi seorang problem solver, pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Saudara dan saya, kita semua harus belajar peka dengan Tuhan. Peka dengan kebutuhan orang lain. Katakan amin saudara. Itulah kasihi Tuhan, kasih sesama. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Katakan amin saudara. Yang ketiga, saya mau ngomong tentang problem. Problem ini adalah pintu gerbang, saudara. Pintu gerbang daripada apa? Perubahan hidup dan apa? Pembalikan keadaan. Saya ulangi lagi bahwa karena ada masalah, saudaraku, maka Yusuf diberikan jabatan Perdana Menteri oleh Firaun setelah Yusuf menyelesaikan daripada masalah mimpi daripada Firaun. Saudara lihat di sini, saudaraku ya. Ya kan? Kita kemarin cerita tentang Haman, musuh daripada orang Yahudi. Haman punya rencana jahat, saudaraku, ya kan, untuk membunuh dan membinasakan seluruh daripada orang Yahudi, saudaraku. Dan Esther mengundang raja dan Haman untuk datang ke perjamuan makannya. Saudara tahu di sini, ya kan? Esther hadir di tengah-tengah daripada apa? Daripada masalah itu muncul. Masalah muncul. Orang bisa buat jahat sama kita, saudaraku. Tetapi kalau kita bisa selesaikan masalah itu dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan bawa saudara untuk membalikan keadaan. Saudara sini, perhatikan saudara. Orang nomor 2, Haman orang percaya kepada Raja Ahasiweros. Dia kesenangan saudaraku waktu diajak perjamuan kemarin. Tetapi rupanya Esther membuka bahwa ada orang yang ingin membunuh dia. Dia omong sama raja, saudaraku. Saudara sering kali gini ya. Ya kan? Kenapa kita perlu berseru sama Tuhan? Kita omong kalau ada apa-apa, mau apa-apa. Yang kita harus omong sama Tuhan. Supaya apa?
Kalau Tuhan sudah tahu, maka Tuhan yang ambil alih tanggung jawab. Saya bisa ini, katakan amin. Kayak contoh saudaraku. Ya kayak contoh. Sebagai bawahan, saya sebagai bawahan, contoh nih. Atau saudara sebagai bawahan. Ketika saudara ingin mengambil keputusan tertentu. Ya kan? Ya kan? Saudara akan lebih aman kalau kena resiko. Kenapa? Jika saudara melapor ke atasan saudara. Saya sudah ambil keputusan ini Pak, gini. Mohon petunjuknya sebelum saya mau jalankan. Ini keputusan penting maksud saya. Kalau atasan kita bilang, ya kamu jalankan. Saudara ngerti gak? Jadi kalau kita udah ngomong, artinya apa? Kalau ada apa-apa kena apa-apa, bukan cuma saudara yang nanggung, bos juga ikut tanggung. Saya ngomong. Ketika Esther omong, ya kan omonglah, kamu minta apa? Saya ini gak akan omong. Kalau kami ini cuma dijadiin budak. Kami ini, ya kan, mau dibunuh, mau dibinasakan. Bukan cuma saya, tapi bangsa saya. Siapa orang jahat yang mau bunuh kamu sayang? Kata raja kepada Esther. Haman itu orangnya. Ketika Esther omong, apa yang terjadi? Tanggung jawab bukan di Esther. Tanggung jawab di mana? Di raja. Saya bisa ngerti. Kenapa kalau kita ada problem, kita pasti nggak sanggup. Kita punya kecerdasan apapun, kadang-kadang ada problem yang melampaui kecerdasan kita, kemampuan kita untuk selesaikan. Tapi kalau kita bisa omong sama Tuhan masalah kita. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Kita look up, kita omong sama Tuhan. Ya kan? Kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan ambil alih itu masalah ini. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Dan dampaknya apa? Terjadi pembalikan keadaan. Saudara, akhirnya Haman, saudara datang ke dalam perjamuan yang kedua. Antara jeda perjamuan pertama. Di dalam masa ini, periode waktu ini saudara. Dia siapkan tiang gantungan untuk siapa? Mordekai, orang Yahudi. Mordekai ini pemimpin orang Yahudi. Saudara, untuk bunuh. Ya kan, karena dia pasti dia udah dapat SK dari raja. Ternyata saudara, setelah Esther serahkan masalahnya, raja ambil alih, lalu tiang gantungan itu dipakai untuk siapa? Untuk Haman, untuk eksekusi Haman. Orang yang punya niat jahat untuk menggantung Mordekai, tiang gantungan itu justru dipakai untuk menggantung dia. Saya berdoa biar dalam hidup saya, Tuhan tolong, aku tidak ada punya niat jahat untuk menghancurkan hidup orang lain. Saudara mau gak berdoa seperti itu? Jangan sampai ada kata-kata jahat, ya kan, yang akan menghancurkan daripada orang lain. Tuhan tolong aku, oleh anugerah-Mu aku minta, dalam nama Yesus. Katakan, karena apa? Kalau itu kita lakukan, tiang gantungan yang kita siapkan untuk orang lain, sebenarnya kita yang akan pakai nanti. Ingat saudaraku, ini kasusnya Haman. Dan saudara lihat, dia pikir, ya kan, dengan dia diundang di meja perjamuan raja bersama Ratu Esther, dia akan kedudukan dia makin powerful. Dia pikir sebenarnya sombong sekali. Tetapi ternyata saudaraku, kedudukan dia digantikan oleh siapa? Mordekai. Ada satu kata saudaraku, ya kan, daripada firman Tuhan. Coba kita akan baca saudara. Yes, Esther 10 ayat 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus. Ya, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh orang banyak sanak saudaranya. Sebab apa saudara? Bacakan. Apa yang menyebabkan Mordekai bisa jadi orang nomor 2, dihormati oleh orang Yahudi, disukai oleh banyak saudaranya? Apa penyebabnya saudara? Sebab, baca keras, ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Katakan amin. Ketika saudara dan saya, kita sama-sama mengikhtiarkan yang baik buat bangsa kita. Kalau orang udah bisa mengikhtiarkan, pasti dia udah memikirkan dan membicarakannya yang baik. Kita gak akan pernah bisa mengikhtiarkan yang baik kalau di pikiran kita selalu negatif. Pikiran kita selalu jahat dan perkataan kita negatif dan jahat. Gak bisa.
Saudara bisa katakan amin saudara. Ini kunci. Problem itu saudaraku tergantung. Problem itu bisa membawa seseorang bisa naik ke atas. Problem itu bisa membawa orang turun ke bawah. Kapan dia bisa bawa kita naik ke atas? Ketika kita menjadi seorang yang suka mengikhtiarkan yang baik. Dan berbicara yang baik untuk keselamatan. Katakan amin saudara, ini penting. Ini penting saudaraku. Yang ketiga, yang keempat saudara. Ya kan? Problem itu adalah kunci untuk mendapatkan promosi. Kita sudah tahu itu. Kita sudah tahu. Problem itu kunci. Ya kan? Untuk mendapatkan promosi. Ya kan saudaraku. Nah untuk menyelesaikan problem. Ya kan? Saudara jangan terpaku dengan apa yang tidak ada. Waktu menyelesaikan problem, saudara jangan terpaku kepada besarnya problem dan apa yang tidak saudara miliki. Saudara kan pernah tidak bisa selesai. Alkitab selalu ajarkan prinsip untuk bisa menjadi seorang problem solver yang bisa memecahkan masalah. Masalah hidup sendiri atau masalah keluarga, entah itu masalah apapun saudaraku. Saudara dan saya harus berpikir seperti ini. Pertama, kita punya Tuhan yang kuasanya lebih besar daripada masalah kita. Katakan amin saudara. Yang kedua, saudara sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Saya sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Apa yang ada? Apa yang ada di tangan kita? Apa yang kita miliki? Itu Tuhan mau supaya kita pakai. Contoh Daud. Daud selesaikan masalah satu bangsa yang alami intimidasi dan ketakutan oleh karena daripada apa? Saudara, intimidasi seorang yang bernama Goliat, Filistin. Apa yang Daud tidak lihat besarnya Goliat yang adalah raksasa, tapi dia melihat besarnya Allah. Saudaraku, dan dia melihat dirinya sebagai apa saudara? Orang yang bersunat. Pengertiannya adalah apa saudara? Dia bisa mengidentifikasi, dia ngerti identitas diri dia. Waktu saudara menghadapi masalah, pertama saudara tahu bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Yang kedua, saudara ngerti identitas saudara. Kalau tahu identitas, ya kan, tahu passwordnya, saudara, itu pasti masalah bisa selesai. Katakan amin. Identitas dulu. Saya orang bersunat, orang yang terikat dengan perjanjian. Aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Aku adalah umat perjanjian. Ya kan? Yang dimana Allahku mengikat perjanjian dengan nenek moyangku Abraham. Dengan perjanjiannya apa? Orang yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati. Orang yang mengutuk, orang yang berusaha merancang yang jahat pada Abraham dan keturunannya, akan aku kutuk, aku akan lawan. Jadi musuh daripada Abraham dan keturunannya adalah jadi musuh Allah. Itu yang Daud tahu. Itu prinsip identitas. Yang ketiga, saudara, apa yang dibuat oleh Daud? Daud melihat apa yang biasa dia lakukan. Dia biasa melakukan apa saudara? Dia biasa pegang alih-alih. Itulah yang dipakai untuk melawan Goliat. Katakan amin. Dia nggak pernah berpikir seandainya saya punya perisai. Seandainya saya punya pedang yang besar. Seandainya saya mampu pakai baju zirah. Dia nggak pernah bilang kalau saja. Tapi dia lihat, hadapi dari apa yang ada. Katakan amin. Katakan amin. Saudara Kristus, saya ingin biarlah pesan ini bisa mendorong saudara, menginspirasi saudara. Ketika kita menghadapi masalah, satu hal. Coba lihat, aku punya Yesus yang lebih besar daripada problem aku. Dan lihat identitas diri kita. Aku adalah anak Allah. Aku dikasihi. Aku berharga, ya kan? Aku mulia dalam pandangannya. Aku dikasihi dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan. Dan Tuhan mengasihi aku tanpa syarat. Katakan amin. Musuhku akan menjadi musuh Tuhan. Ya kan, sahabatku akan menjadi sahabatnya Tuhan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Katakan amin. Ya kan, saudara lihat masalah. Apakah saudara sekarang pilihan dalam hidup kita? Kita mau menjadi pembuat masalah atau penyelesai masalah. Tapi saya berdoa, bukankah kita dipanggil oleh Tuhan untuk berbuah lebat. Artinya menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan
masalah orang lain. Katakan amin. Oleh hikmat Tuhan, oleh apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tundukkan kepala kita, kita akan berdoa saudara. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau buka pikiran kami. Engkau buka setiap hati kami. Biarlah firman-Mu ini masuk, tertanam dalam pikiran kami dan hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan, kami mau dikuasai oleh kasih. Sekalipun ada banyak Tuhan suara-suara kebencian yang dimana kami harus membenci diri kami atau membenci saudara kami, membenci rekan-rekan dekat kami. Biarlah ya Tuhan kami mau patahkan ini semua dalam nama Yesus. Kami mau ya Tuhan biarlah kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Kami mau mengasihi bahkan orang-orang yang membenci kami. Apalagi orang tidak membenci dan tidak salah sama kami. Masakan kami harus benci dia hanya karena dengar apa kata orang. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Ampuni kami. Biarlah ya Tuhan kami mau berpegang kepada salib kasih Kristus. Karena dalam salib kasih Kristus di situ ada kuasa kebangkitan Kristus. Yang kuasanya melampaui daripada kuasa manapun. Makasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi persembahan untuk pelayanan menara doa ini. Gereja ini Tuhan, visi yang Tuhan sudah taruh, yang misi yang Tuhan berikan buat gereja ini Tuhan. Banyak jiwa bisa diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang Kemenangan darimu. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih hanya bagimu. Terima kasih Yesus, hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita saudara. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.